Halo, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan break-even point atau biasa yang disebut dengan titik impas. Jadi, nanti kita akan mempelajari ya apa itu harga pokok produksi, apa itu harga pokok penjualan, dan apa itu break-even point. Nah, untuk harga pokok produksi itu adalah jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Jadi, harga pokok produksi itu adalah seluruh total biaya yang dikeluarkan dari awal kita membeli bahan baku mentah ya, lalu kita masukkan ke dalam pabrik, lalu menjadi barang dalam proses dan nanti menjadi barang yang siap untuk dijual. Nah, biaya-biaya yang melekat itulah nanti yang harus kita hitung ya menjadi harga pokok produksi. Nah, jadi harga pokok produksi itu sangat penting sekali agar kita bisa mengetahui berapa sih kira-kira total biaya yang kita keluarkan selama proses produksi. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi itu ada tiga unsur ya, unsur biaya yang harus kita hitung. Ya, yang pertama itu ada namanya biaya bahan baku. Nah, bahan baku ini terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Ya, nah bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Lalu ini yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja pun dibagi menjadi dua. Ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan yang ketiga, unsur ini adalah biaya overhead pabrik. Nah, ketiga item inilah yang harus kita telusuri untuk mendapatkan nilai dari harga pokok produk. Oleh karena itu, kita harus bisa mengelompokkan mana biaya bahan baku langsung, mana biaya bahan baku tidak langsung, mana tenaga kerja langsung, dan mana tenaga kerja tidak langsung. Lalu kita juga harus bisa mengelompokkan biaya overhead pabrik. Nah, untuk materi ini sudah saya bahas di pertemuan kedua ya mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya adalah kita harus mengetahui ya biaya bahan baku itu apa ya. Nah, kalau misalkan kita memproduksi sebuah roti ya misalkan pabrik roti, maka biasanya bahan baku langsung itu adalah terigu. Kalau misalkan furniture, bahan baku langsungnya adalah kayu. Tapi kalau misalkan di dunia fashion, bahan baku langsungnya adalah kain atau bahan gitu ya. Nah, karena itu kita harus tahu nih mana bahan baku langsung, mana bahan baku tidak langsung. Lalu tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang mengerjakan secara langsung proses produksi atau yang bisa diidentifikasikan langsung dengan barang jadinya. Artinya kalau misalkan di pabrik roti, ya karyawan atau tenaga kerja yang memang langsung mengerjakan rotinya. Gitu. Kalau misalkan di dunia fashion, yang mengerjakan adalah penjahit, maka si penjahit itu termasuk tenaga kerja langsung.
Lalu biaya overhead pabrik ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kedua bahwa biaya overhead pabrik ini adalah ya biaya-biaya selain ya biaya-biaya selain dari bahan baku langsung ya dan tenaga kerja langsung. Nah, biaya-biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ini kita golongkan ke dalam biaya overhead pabrik atau biasa disingkat dengan BOP gitu ya. Nah, ini harus kita pelajari terlebih dahulu supaya kita nanti bisa nih mengelompokkan biaya-biaya tersebut ke dalam kelompok-kelompoknya dan tidak boleh tertukar. Kenapa? Karena kalau kita sampai salah dalam menggolongkan biaya, maka nanti akan berdampak nih terhadap total dari harga pokok produksi. Dan itu nanti akan berdampak juga kepada harga jual. Jadi, ini perlu kehati-hatian dan pemahaman. Nah, kita lanjut saja ke contoh BOP ya. Nah, contoh BOP ini biasanya adalah bahan-bahan pembantu atau bahan tidak langsung atau indirect material seperti perlengkapan pabrik, cat, mesin, dan lain-lain selain bahan baku langsung. Lalu contoh dari BOP pun ini adalah tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Ini adalah tenaga kerja yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan barang yang dihasilkan. Ya, contohnya misalkan gaji mandor, gaji satpam, gaji apa manajer, apa security, atau mungkin apa administrasi gitu ya, atau finance ya. Pokoknya itu adalah tenaga kerja yang memang tidak mengerjakan produk tersebut. Lalu contoh BOP berikutnya adalah perbaikan, pemeliharaan gitu ya. Lalu biaya listrik, telepon, air, dan lain-lain ya. Selama itu bukan bahan baku apa langsung dan biaya tenaga kerja langsung, itu kita golongkan ke dalam yang namanya biaya overhead pabrik atau BOP gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham apa itu BOP, maka kita bisa nih menghitung harga pokok produk. Karena pada penghitungan harga pokok produk secara konvensional tadi ya, yang dijelaskan, ya unsurnya itu ada tiga, ya. Ini ada biaya bahan baku langsung, lalu tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel ya. Jadi biaya overhead pabrik ini kita jumlahkan dengan tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Maka kita akan mendapatkan yang namanya harga pokok produksi. Yang nanti itu bisa kita jadikan salah satu acuan nih untuk membuat harga jual produk. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, contoh di sini sebuah UMKM memproduksi cupcake ya, di mana diketahui dalam satu hari UMKM ini bisa membuat kurang lebih itu sekitar 30 cup ya. Lalu mempunyai informasi-informasi yang eh, salah satunya ini adalah bahan baku, ada informasi biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini adalah biaya-biaya bahan baku. Di sini kita lihat ya, bahan bakunya ini ada keju, ya, ada 2 pak, harganya 50.000. Ada trimit, ya, satu bungkus, harganya 25.000. Tepung terigu 4 kilo, harganya 60.000.
telur, margarin, gula pasir, garam, butter, coklat compound, sprinkle gitu ya. Ini kita jumlahkan semua. Nah, totalnya ini adalah 419.000. Ini adalah data yang berkaitan dengan bahan baku. Lalu ada juga nih data mengenai biaya tenaga kerja ya. Nah, tenaga kerjanya satu orang tenaga kerja itu digaji 750.000 gitu ya. Lalu ada biaya overheadnya. Di sini ini adalah bahan penolong yang berupa pembungkus produk ya. Harganya berapa nih? 1.000 rupiah per produknya. Ada biaya listrik 165.000 per bulan, ada biaya gas 150.000 per bulan. Nah, data-data ini berkaitan dengan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, dari data-data tadi, dari data-data bahan baku, tenaga kerja dan BOP, kita bisa menghitung yang namanya harga pokok produknya. Ya, tadi kita lihat di sini ada bahan baku. Ya, bahan baku itu tadi 419.000. Kita kali 30 hari menjadi 12.570.000. Lalu ada biaya tenaga kerja 750.000 dan ada biaya overhead pabrik ya. Tadi ini ada pembungkus, biaya listrik dan gas. Nah, kita hitung semuanya ini menjadi total biaya produksi adalah 14.535.000. Dan maka untuk mengetahui harga pokok produk per unitnya berapa ya? Karena 14.535.000 ini kan total biaya produksi untuk keseluruhan. Nah, untuk tahu berapa sih harga pokok produk per unit, ya jadi kita pengen tahu nih dalam pembuatan apa satu produk itu kita menghabiskan berapa biaya, maka kita bisa menghitung dengan mengalihkan ya membagi total biaya produksi dengan total produksinya atau unitnya ya. Ada 900 unit, tinggal kita bagi saja ya. 14.535 ini ya kita bagi 900 unit. Maka kita nanti akan dapat total harga pokok produk per unitnya adalah 16.150 rupiah gitu. Nah, itu adalah bagaimana kita menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan apa metode konvensional ya, di mana kita menjumlahkan seluruh total biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kalau sudah kita ketahui harga pokok produknya, maka kita bisa menghitung nih harga pokok penjualannya. Di mana untuk harga pokok penjualan ya, kita bisa menghitung dengan cara harga pokok produk ditambah margin atau keuntungan. Jadi kita mau untung berapa sih? Ya, maka tinggal ditambahkan saja dengan tadi biaya-biaya yang sudah kita keluarkan, gitu ya. Nah, berapa keuntungan yang diinginkan? Ini biasanya misalkan dari apa analisis manajerial bahwa kita mungkin butuh keuntungan kurang lebih 20% dari harga produk gitu ya. Misalkan di sini datanya 20% dari harga produk, maka kita bisa menghitungnya adalah tadi ya apa harga pokok produk per unit 16.150 rupiah kita kali dengan margin atau keuntungan yang kita harapkan atau kita inginkan yaitu 20%. Maka keuntungannya itu per produk ini adalah 3.230.
Jadi, kalau kita mau menentukan harga pokok penjualan per unit, tinggal kita tambahkan saja nih tadi ya, total biaya per unit kita tambahkan dengan keuntungan yang kita inginkan per unit ya. Jadi 16.150 rupiah kita tambah dengan keuntungan yang kita inginkan 20%, yaitu 3.230 rupiah. Maka harga jualnya adalah per produknya 19.380 rupiah. Itu kalau kita mau menghitung harga pokok penjualannya. Nah, lalu nanti ada juga break even point. Nah, kan kita tadi sudah menghitung harga pokok produksi nih, ya. Lalu kita menghitung harga pokok penjualan. Nah, kita perlu juga untuk mengetahui ya, titik impas atau break even point. Break even point itu adalah posisi di mana pendapatan ya, pendapatan sama dengan apa namanya, biaya ya gitu. Jadi tidak rugi ya, dan tidak eh, laba atau untung. Artinya titik impas. Jadi apa, labanya sama dengan nol gitu ya. Jadi kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Jadi break even point itu adalah posisi di mana tidak untung, tidak rugi gitu. Nah, biasanya break even point ini sangat penting sekali kita buat untuk mengetahui eh, berapa banyak produk yang harus kita apa namanya, kita produksi guna kita mendapatkan eh, posisi di mana tidak untung, tidak rugi. Untuk nanti kita bisa mengetahui berapa sih jumlah barang yang harus kita produksi supaya kita untung. Jadi kita harus tahu titik impas atau titik di mana kita tidak rugi, tidak untung atau baik modal. Nah, kalau kita tahu break even point-nya, tahu titik impasnya, maka kita akan tahu nih, oh berarti kita harus memproduksi jumlah lebih dari BEP supaya kita untung. Karena kalau kita hanya memproduksi sesuai dengan BEP, kita nggak untung dan nggak rugi juga gitu. Jadi penting sekali BEP ini kita gunakan supaya kita bisa nanti mengetahui berapa sih titik yang harus kita perhatikan supaya nanti kita tidak mengalami kerugian gitu ya. Ini BEP ini biasanya kita gunakan untuk menentukan target ya, target penjualan agar kita bisa mendapatkan keuntungan dengan asumsi kalau misalkan apa namanya, biaya yang kita keluarkan ini misalkan tidak sesuai dengan pendapatan, ya berarti kita kan tidak mengalami keuntungan gitu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan maka kita nanti harus memproduksi produk lebih dari BEP ini. Nah, nanti keuntungannya berapa yang kita inginkan tinggal kita tambahkan jumlah produksinya gitu ya. Nah, untuk komponen yang membentuk break-even point ini biasanya ada tiga ya. Ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Nah, apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah-ubah ya, biaya yang tidak mengikuti perubahan jumlah produksi atau disebut dengan fixed cost ya, fixed fixed cost atau biaya tetap. Artinya misalkan kalau produksi meningkat, biaya tetap, produksi turun, biaya tetap tidak berubah ya. Nah, ini adalah salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh
pengusaha atau perusahaan terlepas ia melakukan proses produksi atau tidak. Jadi mau produksi mau enggak, ya selama kita masih beroperasional ya harus tetap dikeluarkan gitu. Nah, contohnya misalkan adalah biaya gaji karyawan, biaya sewa gedung, biaya penyusutan gitu ya. Kalau biaya sewa gedung itu harus dikeluarkan walaupun kita produksi sedikit, produksi banyak, bahkan nggak produksi pun ya harus tetap membayar biaya sewa gedung gitu ya. Termasuk gaji karyawan, termasuk penyusutan. Itu kita golongkan nanti ke biaya tetap atau fixed cost. Lalu ada namanya biaya variabel ya. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang besarnya biaya itu akan berubah-ubah ya sesuai dengan besar atau sedikitnya produksi. Jadi kalau produksinya naik, nanti biaya variabelnya naik. Kalau produksi turun, biaya variabelnya turun. Ya, jadi biaya yang berubah-ubah sesuai dengan total produksi. Contohnya, misalkan eh, bahan baku ya kan, kalau produksi meningkat ya bahan baku meningkat. Kalau produksi turun ya bahan baku turun ya. Lalu misalkan tagihan air ya, kalau penggunaan airnya banyak nih, produksinya banyak, maka tagihan air pun banyak. Kalau produksinya turun, otomatis tagihan air pun turun. Listrik, telepon, itu kita golongkan ke dalam biaya variabel atau variabel cost gitu ya. Lalu berikutnya kita juga harus tadi ya menentukan harga jual per unit. Oleh karena itu tadi kita sudah tentukan harga jual per unitnya atau kodenya itu adalah P, price. Ya, P itu adalah price. Nah, ini harus kita ketahui dulu nih kalau kita mau menghitung ini ya biaya BEP ya, break even point-nya. Kalau ini sudah kita dapatkan data-data ini, maka kita bisa langsung membuat yang namanya break even point gitu. Oke, kita lanjutkan dari contoh yang sebelumnya ya. Di sini kita ketahui ada biaya tetap ya. Biaya tetap itu di sini adalah ada biaya penjualan yaitu 200.000. Ada biaya penyusutan 300.000. Ada biaya variabel. Nah, biaya variabelnya ini adalah berapa nih? 14.535.000 ya. Nah, kalau per unitnya adalah 16.150 per unit. Ini untuk biaya produksinya. Tadi yang sudah kita hitung ya, harga pokok produksi dan harga apa? Pokok produksi per unitnya. Nah, untuk harga jualnya ini adalah 19.380 per unit. Ini adalah contoh data yang sudah ada gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita menghitung nih berapa sih biaya overhead, biaya biaya break even point-nya. Nah, rumusnya ini adalah tadi ya, biaya tetap atau fixed cost ya, kita bagi dengan harga jual per unit diambil biaya variabel per unit. Ingat ya, fixed cost ya dibagi harga jual per unit diambil variabel cost per unit gitu. Oke, tadi kita hitung biaya tetapnya adalah 500.000 ya. Lalu harga jualnya 19.380. Lalu biaya variabel per unitnya adalah 16.150. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya 19.380 ini.
sorry 19.380 kita ambil 16.150. Dapat di sini adalah 3.230. Maka tinggal kita bagi 500.000, kita bagi 3.230 menjadi 155 produk. Maka dari hasil ini artinya bahwa kalau kita memproduksi 155 unit ya produk, maka disinilah titik di mana kita balik modal. Artinya kalau kita mau balik modal, kita harus memproduksi 155 unit. Ini baru perusahaan balik modal. Artinya uang kita kembali nih untuk mengcover biaya-biaya yang sudah kita keluarkan untuk pembuatan produk ini. Lalu kalau kita pengen untung atau kita ingin laba, ya mendapatkan keuntungan, maka kita harus memproduksi produk lebih dari 155 unit ini. Baru nanti kita dapat keuntungan. Gitu ya. Jadi itu adalah cara bagaimana kita menghitung biaya overhead pabrik dan break even point. Lalu tadi juga ada menghitung harga pokok produksi, juga kita menghitung harga pokok penjualan. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup materi kita hari ini ya. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan contoh kasus ya. Oke, selamat melanjutkan eh, kuliahnya ya. Dan nanti kita akan coba praktek membuat harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan break-even point. Salam jumpa, salam tetap semangat ya.